Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 46. Di awal video ini, di tengah Hyeon yang bertanya-tanya kebenaran apa yang didengarnya, Kim Jun kembali menghampirinya dan mengambil kantung kibisisnya karena ia perlu menyelesaikan tugas hariannya. Tentu saja, hal itu membuat Hyeon merasa lega. Namun, di saat Hyeon akan langsung pergi dari sana, Kim Jun kembali menahannya, di mana Kim Jun menyuruhnya untuk membantu latihan Suyeon. Seketika itu juga, Hyeon yang merasa kelelahan berusaha untuk menolaknya. Kenapa dirinya harus melakukan itu? Namun, di saat Kim Jun memanggil Suyeon sembari menanyakan alasannya kenapa tidak mau melakukannya, Hyeon sama sekali tidak bisa menjawabnya. Hingga Suyeon berbisik pada Kim Jun, apakah benar ia boleh melakukan latihan dengannya? Kim Jun pun tersenyum mengatakan, kenapa tidak? Hyeon ingin bergabung dengan akademi mereka. Jadi tentu saja dia mau membantu. Dan Suyeon bebas melakukan apapun padanya. Mendengar hal itu, Suyeon pun sempat terdiam sebentar berpikir. Hyeon memang sangat kuat, berlatih bersama dengannya, tentu kan banyak membantunya. Dengan pikiran seperti itu, Suyeon pun langsung bersiap dengan magicnya yang membuat Hyeon mau tak mau harus melakukannya meskipun dirinya membenci hal itu. Hingga ia berteriak kesal, kapan direktur akan kembali? Di sisi lain, di sebuah ruangan di gedung Asosiasi Pro Hunter cabang Korea, terlihat para reporter yang tengah menunggu konferensi pers dari para asosiasi Pro Hunter. Namun, saking lamanya mereka menunggu, beberapa dari mereka terlihat kebosanan. Mereka bahkan bertanya-tanya, kenapa rapat asosiasinya sangat lama, yang memakan waktu hampir seharian. Meski begitu, ada juga yang mewajarkan hal itu, karena sesuatu seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Pro Hunter. Namun siapa sangka kalau semua ini terjadi karena ulah satu orang saja, yang disebut dengan Kim Jun. Saat ini, Korea sedang gaduh karena ujian Pro Hunter yang akan datang. Penyebabnya adalah karena reguler Kim Jun. Dimulai dari komunitas, seluruh Korea mulai membicarakan Kim Jun dan ujian Pro Hunter. Sesaat kemudian, Presiden Asosiasi Korea, Pak Lee memasuki ruangannya, sembari meminta maaf karena membuat mereka menunggu. Melihat kedatangannya, seketika itu juga para reporter langsung berondongnya dengan beberapa pertanyaan sekaligus. Apa rapat ujian Pro Hunter telah selesai? Bagaimana ujian Pro Hunter tahun ini akan dilaksanakan? Apa Kim Jun dibebaskan dari ujian Pro Hunter? Pak Lee pun dengan tenang menjelaskan, asosiasi kami sangat peduli tentang pendapat publik. Untuk mengatasinya, prioritas pertama kita untuk membebaskan kandidat dari ujian Pro Hunter. Ujian Pro Hunter adalah ujian yang diakui secara nasional. Ada isu perlakuan istimewa yang bertentangan dengan kepentingan publik. Seperti ada beberapa saran untuk memisahkan ujian untuk beberapa kadet. Tapi, kita tidak bisa menghindari adanya diskriminasi. Juga, kita tidak bisa mengabaikan beban yang berlebihan atas keputusan kita pada seorang murid. Namun, jelas bahwa masalah ini untuk mengatasi perilaku adil pada ujian Pro Hunter. Karena itu, setelah diskusi yang panjang, kami, Dewan Asosiasi Pro Hunter, akan memberitahu beberapa perubahan untuk ujian Pro Hunter pada tahun ini. Pertama, ujian tahun ini akan dilaksanakan menggunakan metode evaluasi mutlak, bukan metode evaluasi relatif. Alasannya karena ada masalah pada metode evaluasi relatif. Sampai sekarang, itu digunakan untuk mengendalikan jumlah peserta yang lolos per tahun dan membagi peringkat Pro Hunter awal berdasarkan nilai ujian mereka. Namun, itu dinilai tidak cukup untuk mengatasi keseriusan masalah sekarang. Kedua, tingkat kesulitan ujian kali ini akan ditingkatkan. Menggunakan metode evaluasi mutlak dapat memimpin ke kondisi di mana jumlah peserta yang mungkin menerima nilai sempurna. Dengan begitu, ini juga menimbulkan resiko tentang komplain pembagian nilai dari peserta ujian Pro Hunter. Oleh karena itu, kami berencana untuk mengatasinya dan meningkatkan level ujian Pro Hunter tahun ini. Mendengar semua penjelasannya, seorang reporter dari Hunter Newspaper bernama Hwang Dong-su mengangkat tangannya bertanya, Anda mengatakan bahwa kesulitan ujian meningkat tahun ini. Seberapa besar peningkatan kesulitan itu? Pak Lee membalas,
Kami berencana untuk memastikan tidak ada yang bisa mendapat nilai sempurna. Wang Dongsu menimpali. Itu berarti, apa Kim Jun juga termasuk? Pak Li pun mengangguk menanyakan pertanyaan itu. Jika itu rencana asosiasinya. Seketika itu juga, para reporter langsung heboh, mengeluarkan semua pertanyaan mereka. Kalau begitu, bukan sultannya terlalu berlebihan? Kalau begini, sepertinya tidak ada alasan untuk menggunakan metode-metode polusi mutlak. Benar? Bukankah ujian diadakan untuk menilai kualifikasi peserta? Anda bilang bahwa ujian akan mengubah kepentingan publik. Tapi bukankah ini malah turun drastis dari standar? Kalau begini, lebih baik langsung memberikan mereka lisensi Pro Hunter saja. Berdasarkan peraturan lama, hanya peringkat pertama yang mendapat rank A. Apa yang terjadi jika penilaiannya diubah menjadi metode polusi mutlak? Dengan sikap tenangnya, Pak Ali menjawab, jika tidak ada peserta yang mendapat nilai sempurna, maka tidak ada Pro Hunter rank A tahun ini. Sebagai gantinya, mereka yang berhasil menjadi Hunter rank A di tahun ini akan mendapat prioritas Raid Dungeon selama 5 tahun ke depan. Selain itu, kami memutuskan untuk membuka ujian Pro Hunter ini secara publik. Mendengar jawaban Pali, seketika itu juga para reporter terdiam, di mana mereka terlarut dengan pikirannya masing-masing. Pali sendiri sempat merasa geram dengan rapat sebelumnya, di mana di metode evaluasi relatif, peringkat pertama selalu mendapat nilai 100. Tapi di evaluasi mutlak, peringkat pertama bukan berarti yang mempunyai nilai sempurna. Karena itu, asosiasi mencoba mengganti peraturannya juga. Tapi itu tak bisa terjadi karena negosiasi dari guild besar. Setidaknya harus rank A atau lebih tinggi untuk membuat guild. Itulah kenapa guild-guild besar lainnya mencoba mencegah Kim Jun mendapatkan lisensi rank A untuk bisa merekrutnya ke guild mereka. Tetapi mereka semua tidak tahu bahwa Kim Jun adalah orang yang tidak bisa mereka hadapi. Mungkin mereka pikir bisa terus berkuasa selamanya. Ketika Kim Jun masuk ke dunia Pro Hunter Korea, dunia akan memasuki era baru. Begitulah harapan Pali di hatinya. Kita beralih kembali ke Academy Dream, di mana Nuna Seoyun yang baru kembali tiba setelah berlatih nampak kebingungan dengan situasi akademinya, di mana ia melihat Hayeon yang tengah mengajari Suyeon, yang membuatnya langsung bertanya pada Kim Jun apa yang telah terjadi di akademinya. Di saat Kim Jun menyapa Nuna Seoyun, seketika itu juga Hayeon langsung tersentak menatapnya. Meskipun begitu, Nuna Seoyun tak langsung mengobrol dengannya, karena Nuna Seoyun mengajak Kim Jun untuk mengobrol berdua saja. Kim Jun yang penasaran dengan kesibukannya pun bertanya, apa Nuna Seoyun sudah menyelesaikan urusannya? Mendengar pertanyaannya, Nuna Seoyun sempat terdiam sebentar, lalu tersenyum mengatakan, jika sampai ujian Pro Hunter berakhir, dirinya mungkin tidak akan bisa sering mengunjungi akademi. Tentu saja, hal itu membuat Kim Jun kebingungan. Kenapa bisa sampai sebegitunya? Nuna Seoyun menjelaskan, mungkin ia tidak bisa sering ke sana, tapi mungkin saja ia bisa sedikit mampir sekali. Sekarang, tidak ada kompetisi yang bisa Kim Jun ikuti sebelum ujian Pro Hunter. Jadi, tidak ada masalah besar. Mendengar penjelasannya, seketika itu juga Kim Jun tersadar. Jika itu berarti, itu dia bisa bertemu dengan Seoyun lagi, yang tentu tidak diinginkan olehnya. Kim Jun pun yang panik bertanya, meskipun ia menjadi Pro Hunter, ia masih bisa ke sana kan? Meski ia menjadi Pro Hunter, ia perlu berlatih, karena rumahnya sempit. Jadi, ia tidak punya tempat yang cocok untuk berlatih. Karena itulah, entah kenapa, rasanya nyaman di sana. Melihat reaksi panik Kim Jun yang begitu lucu, Nuna Seoyun tak bisa menahan senyumannya. Lalu menuturkan, sebenarnya ada yang ingin dia bicarakan dengannya. Bagaimana pendapatnya jika ia mengubah Academy Dream menjadi sebuah guild? Meskipun melihat situasi mereka, lebih tepat disebut sebagai tim raid daripada guild. Tentu saja, hal itu langsung membuat Kim Jun merasa kebingungan. Guild? Kalau begitu, bagaimana dengan akademinya? Nuna Seoyun pun menekankan, bukankah kamu selalu bilang bahwa itu impianmu untuk Raid Dungeon? Kim Jun yang merasa malu pun membalas, kamu masih mengingatnya ya? Nuna Seoyun melanjutkan, tetapi ia punya persyaratan. Tolong jadilah guild leadernya. Kamu bisa membuat sebuah guild ketika rank A ke atas. Tapi aku masih rank B kan? Jadi, kamu harus mendapatkan lisensi Hunter rank A pada ujian ini.
dan kamu bisa menggunakan akademi sebagai base duelnya. Tentu saja, hal tersebut membuat Kim Jun terperanjat kebingungan. Bagaimana bisa yang membuat Guil bahkan langsung menjadi Guil leadernya? Di tengah kebingungannya, Minhyul yang tersengaja mendengar obrolan mereka tiba-tiba saja ikut nimbrung, di mana ia menyetujui saran Nuna Seoyun. Bahkan sebenarnya ia juga ingin bicarakan hal itu, tapi Nuna Seoyun sudah mendahuluinya, dan karena mereka sedang membahas hal tersebut, Minhyul yang begitu bersemangat langsung bertanya, Kim Jun akan mengajaknya juga kan? Kim Jun tidak akan meninggalkannya kan? Tingkah Minhyul yang seperti itu tentu membuat Suyeon tertarik hingga ia menghentikan latihannya dan ikut nimbrung juga. Suyeon mengatakan jika dirinya juga 100% setuju dengan saran itu. Seketika itu juga Minhyul menambahi, jika Kim menjadi Guild Master, berarti ia bisa menjadi wakil Guild Masternya. Tentu saja Suyeon langsung menentangnya, karena posisi wakil Guild sudah jelas lebih pantas untuk Nuna Seoyun. Mendengar pendapatnya, Minhyul pun mengangguk, hingga mereka berdua malah sibuk mengobrol, mendiskusikan posisi yang mereka nantinya. Tentu saja, tingkah mereka yang seperti itu sontak membuat Kim Jun merasa kesal. Meski begitu, Nuna Seoyun malah merasa lucu dan menertawakannya. Ia bahkan menyemangati Kim Jun agar bisa memenuhi ekspektasi mereka. Ia juga bergumam jika dirinya akan berusaha sekuat tenaga. Namun gumamannya tak sengaja terdengar oleh Kim Jun, yang buatnya langsung bertanya, apa Nuna Seoyun mengatakan sesuatu? Nuna Seoyun pun tersenyum mengatakan, ia hanya bilang, mari berusaha sekuat tenaga. Mendengar hal itu, Kim Jun pun tersenyum, di mana ia merasa harus bisa memenuhi ekspektasinya. Bersamaan dengan itu, Minhyul pun telah menentukan posisinya, di mana ia akan menjadi kepala Departemen Intelijen yang bertanggung jawab atas mengumpulkan informasi, dan Suyeon akan menjadi kepala Departemen Penelitian. Namun di tengah kegembiraan mereka membicarakan hal itu, Lee Ha-yeon yang merasa tidak diajak terlihat murung di pojokan. Sedihnya, hari demi hari telah terlewati. Hubungan pendek di antara Kim Jun dan Nuna Seoyun mencapai akhirnya. Namun, akhir dari hubungan itu membawa hubungan-hubungan baru dalam prosesnya dan membuat cerita baru lagi. Akhir dari hubungan mereka bukanlah akhir dari segalanya. Itu berlanjut menjadi kehidupan baru dan awal baru. Seiring waktu yang terlewati, hari yang ditunggu untuk pujian Pro Hunter akhirnya tiba. Hari itu, Kim Jun, Minhyul, Suyeon, dan Ha-yeon tiba di tempat ujiannya. Meski Minhyul merasa begitu bersemangat untuk segera melakukan ujiannya, Suyeon malah merasa gugup. Apakah ia bisa melakukannya? Tentu saja, Kim Jun langsung menyemangatinya jika Suyeon hanya perlu melakukannya seperti biasa. Sayangnya Nuna Seoyun tak bisa datang menemani mereka. Sebelumnya, dia minta maaf sembari mengatakan bahwa dia belum selesai dengan urusannya. Meskipun Kim Jun ingin bertanya apa sesuatu terjadi kepadanya, Kim Jun mengurungkan niatnya karena merasa pasti ada alasan kenapa Nuna Seoyun diam saja. Kemudian, Kim Jun pun menyemangati mereka untuk fokus pada ujiannya. Tetapi, ada satu hal yang membuatnya merasa aneh. Kenapa Ha-yeon ikut bersama mereka? Karena pada akhirnya, Ha-yeon tak mendapat persetujuan Nuna Seoyun untuk bergabung ke akademi mereka. Dengan alasan, ya akademi mereka tidak berencana kembali memurid lagi. Tentu saja, hal itu membuat Ha-yeon merasa murung. Seakan kehadirannya tidak diinginkan di sana. Meski begitu, Suyeon dan Minhyul langsung melindungi Ha-yeon, yang membuat Kim Jun merasa aneh. Bukankah mereka bertempur dengan intens di exam turnamen? Sejak kapan mereka hubungannya seperti ini? Suyeon pun menjelaskan, mungkin itu karena sikap dinginnya. Juga, Ha-yeon sering datang ke akademi, lalu membantunya berlatih setiap hari. Melihat sikap mereka berdua yang sudah berteman baik dengan Ha-yeon, Kim Jun pun akhirnya tak punya pilihan lain selain membiarkannya. Namun, ketika mereka asik mengobrol, ada satu orang yang mengenali Kim Jun yang langsung menyebar ke semua orang di sana, hingga mereka semua tertuju pada Kim Jun. Hah? Bukankah itu Kim Jun? Di mana? Di mana? Di mana? Tadi dia. Bentar makana. Oh iya, apa Kim Jun yang melakukan ujiannya di sini? Tentu saja, tatapan semua orang kepadanya membuat Kim Jun merasa risih, hingga ia langsung menghilang dari sana, sembari mengatakan, kalau begitu, semoga sukses dengan ujiannya, sampai bertemu lagi.
Melihatnya yang menghilang begitu cepat, tentu saja membuat Mingyul dan Suyeon tertawa. Suyeon bahkan sempat berpikir, jika ia sudah berkembang, tapi sepertinya ia tidak bisa menggapai Kim Jun. Video ini pun diakhiri dengan saat orang-orang di luar tengah meributkan Kim Jun di ruangan VIP di Exam Center. Nampak beberapa hunter yang merupakan guild master top 5 guild Korea yang duduk bersama semeja. Seperti guild leader Mythica yang peringkat kedua Korea, Lee Sung-min. Guild leader Garam yang peringkat ketiga Korea, Jeong Yeonmi. Guild leader Hibiscus yang peringkat keempat Korea, Do Min-so. Guild leader Saurabi yang berperingkat kelima Korea, Han Man-chul. Dan guild leader Dark Dragon yang peringkat pertama Korea, Ryu Jin-chul.